Selamat menonton, subscribe, nyalakan loncengnya, like and share, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semuanya di vlog saya. Tunanetra tidak selamanya dan tidak selalunya akan terus bergantung pada orang lain. Tidak selamanya akan terus ditemani oleh teman yang awas ketika si tunanetra tersebut ingin melakukan sesuatu atau ingin mengerjakan sesuatu. Jadi tunanetra itu ingin mandiri dan ingin bisa sendiri tanpa harus dibantu oleh teman yang awas. Ketika selagi masih bisa dilakukan dengan sendiri, maka tunanetra akan berusaha melakukan dengan sendirinya sampai dia bisa tanpa harus dibantu oleh teman yang non tunanetra atau orang awas. Saya pegang dulu ya, takut nanti tidak pas kameranya. Oke. Jadi dan itulah yang ada di dalam diri saya ketika saya menjadi tunanetra total blind. Dan ketika saya ingin melakukan sesuatu, ingin sekali dan ingin seterusnya, tidak selalu meminta bantuan kepada non-tunanetra. Ketika saya masih bisa melakukan sendiri, itu saya tetap akan terus berusaha dengan melakukan sendiri, kecuali mungkin harus memerlukan bantuan seseorang yang non tunanetra atau teman yang awas. Seperti itu guys. Dan segala kondisi dan di dalam situasi apapun juga, saya tetap selalu berusaha meskipun harus menerima segala konsekuensi apapun itu, dan mungkin itu merupakan suatu rintangan dan pelajaran bagi saya ketika saya melakukan atau ketika saya mengerjakan sesuatu. Di saat saya terjatuh, mungkin ketika saya mengerjakan hal yang sama, saya tidak akan terjatuh lagi. Di saat saya mungkin terpukul, ketika saya akan melakukan itu, saya tidak akan merasakan sakit lagi. Seperti itu. Oke? Kali ini saya akan bercerita di mana pengalaman saya waktu di Bandung jam 12 malam. Jam 12 malam guys. Dan waktu itu saya ngekos sendiri, tidak ada teman kecuali teman kos. Dan jam 12 malam itu teman-teman saya sudah pada tidur dan saya tidak mau mengganggu apalagi merepotkan mereka. Saya tetap melangkah keluar dan saya berpikir saya harus menerima segala konsekuensi yang terjadi di dalam diri saya apapun itu, dan mungkin itu sudah menjadi takdir saya. Jadi waktu itu saya keluar malam-malam karena saya ketiduran sebelum sholat isya. Terlalu capek aktivitas seharian, saya ketiduran. Bangun-bangun sudah jam setengah 12 malam. Otomatis saya lapar kan guys, belum makan dari sore dan belum sempat beli makanan. Rencananya setelah isya beli makanan. Dan saya kan waktu di kosan sholatnya di masjid kalau isya. Nah dari sholat itu sekalian nih beli makanan. Nah rencananya seperti itu. Saya istirahatkan badan saya karena kelelahan seharian menjalankan aktivitas.
Dan ternyata saya ketiduran guys. Bangun-bangun sudah jam 12 malam, setengah 12. Dan saya harus keluar. Ketika saya meraba dompet saya, tidak ada sepeser pun uang yang tersisa di dalam dompet saya. Artinya saya kehabisan uang. Otomatis saya harus pergi ke ATM sendiri dong malam-malam. Dan saya harus melakukan itu, apapun itu, bagaimanapun itu. Soalnya saya tidak mungkin mengutang ke Alfamart untuk beli makan buat saya. Dan saya tidak mungkin mengutang ke tukang nasi goreng untuk beli makan buat saya. Karena saya tidak mau. Saya tidak mau mengutang. Apalagi kondisi saya tunanetra, saya takut nanti dianggap remeh dan takut nanti dipandang sebelah mata. Saya harus melakukan itu. Ketika saya masih bisa, saya berusaha untuk melakukan itu. Dan singkat cerita, saya langsung pergi ke ATM malam-malam, setengah 12 malam guys. Dan ATM itu kebetulan bukanya 24 jam. Dan biasa kalau sudah jam segitu di ATM itu, di depan Alfamart, ATM-nya sudah sepi. Dan saya harus ke ATM tengah malam. Ketika saya mau ke ATM, berjumpa dengan seseorang yang sedang duduk di atas sepeda motor. Posisi dia lagi sedang berhenti di depan ATM itu. Jadi seakan-akan orang itu mau masuk ke ATM. Lalu masuklah saya ke ATM. Sebelum saya sampai di pintu, baru saya menginjakan tangga di depan pintu ATM itu. Saya langsung dipanggil orang yang sedang duduk di atas motor itu guys. Saya langsung dipanggil orang itu. Dia bertanya, "Hai Akang, kamu mau ke ATM?" Saya bilang, "Iya bang, saya mau ke ATM." "Kamu mau ngambil uang?" Terus aku bilang, "Iya dong, saya mau ngambil uang." "Kenapa ngambilnya tengah malam?" Aku bilang, "Keadaan yang membuat saya mengambil uang tengah malam bang. Saya butuh uang." Orang itu bilang, "Bisa saya bantu?" Aku bilang, "Insya Allah saya sudah biasa menarik sendiri di sini. Dan ini merupakan ATM langganan saya ketika saya mau menarik duit, gitu, menarik uang." "Oh seperti itu." Aku bilang, "Iya." Orang itu bilang lagi, "Takut nanti tidak bisa bang, aku bantu aja." Terus aku bilang, Udah bang, saya sendiri aja, gak usah dibantu. Orang saya masih bisa sendiri kok bang, gak usah dibantu." Langsung tanpa mendengar ucapan dia lagi, saya langsung bergegas masuk ke dalam ATM tersebut. Apa yang terjadi guys, ketika saya sedang memasukkan PIN di ATM saya, setelah saya memasukkan kartu, saya masukkan PIN, lalu ada orang yang membuka ATM dari luar sambil dia berkata, "Bang, emang bisa sendiri?" Saya langsung terkaget. Aku bilang, "Iya bang, saya sendiri aja, di luar aja bang. Nanti kalau misalnya abang menarik, nanti setelah saya ya, karena saya sebentar lagi." "Tidak bang, aku bantuin aja, nanti kamu tidak bisa." Terus aku bilang kayak gini, "Jangan bang, aku masih bisa sendiri tanpa harus dibantu. Aku sudah biasa di sini, kan aku udah bilang tadi bang. Ini juga uangnya udah mau keluar bang." "Oh gitu, sini aku liatin." Aku bilang, "Gak usah bang, aku sendiri aja, abang keluar aja. Gak enak nanti dilihat orang bang, kalau abang berdiri di depan pintu ATM. Kalau biasanya, apalagi malam-malam seperti ini, itu mencurigakan bang. Daripada kita dicurigai, mending abang tunggu di luar aja." Terus aku bilang kayak gini lagi. Orang itu bilang kayak gini, "Tidak bang, saya mau bantu abang, sini saya tarikin aja duitnya."
Aku bilang, bang, ini aku udah narik duitnya bang. Dan posisi duit itu hari udah bunyi kan, udah keluar dan struknya juga udah keluar. Ini udah keluar bang, aku udah selesai bang, aku udah keluarin ATM-nya. Terus anehnya lagi, itu orang dia mau ngambil duit saya. Sini saya hitungin dulu bang, siapa tahu nanti jatuh di lantai. Aku bilang, aku udah hitung bang, aku udah tahu jumlahnya. Karena ini kan duit aku tahu berapa aku menarik di sini. Karena kan aku hanya narik 200 waktu itu dan jumlahnya cuma 4 lembar, uang 50 ribuan. Dan pada akhirnya orang itu, kenapa sih kamu nggak mau dibantu? Aku bilang, aku mau dibantu, tapi kecuali saya tidak bisa melakukan itu sama sekali, barulah aku butuh bantuan orang lain. Langsung dia bilang gini, kok kamu sombong amat sih jadi orang? Aku bilang, aku nggak sombong, aku kan selagi saya masih bisa melakukan itu, saya akan berusaha dengan sendirinya tanpa harus meminta bantuan sama orang lain. Orang itu bilang, sini aku lihat duit kamu. Terus aku bilang kayak gini lagi, kok kamu aneh banget sih, ngapain kamu harus lihat duit aku? Nah, aku kan udah tahu jumlahnya, ini kan uang aku sendiri, takut nanti jatuh. Langsung aku bilang gini, kalau ada yang jatuh ya mau di apa, tapi saya yakin karena saya tahu jumlahnya itu nggak akan jatuh bang, aku udah tahu bang, aku udah biasa narik sendiri. Sini, aku liatin. Itu masih posisinya masih dalam ATM dan dia berdiri di depan pintu ATM. Terus aku kan takut banget kan guys, itu kan tengah malam. Udah bang, udah selesai, aku udah masukin kantong nih duit aku mau pulang, aku mau beli makan dulu. Sini saya antar. Nah dia bilang kayak gitu lagi kan, oh maaf bang, tempat aku nggak jauh bang dari sini, cuma nyebrang jalan aja. Kenapa kamu jalan sendiri? Aku bilang, ya aku jalan sendiri karena ini daerah aku sendiri bang, aku udah biasa di sini. Tukang nasi goreng pun, tukang jualan batagor pun sering ngelihat aku di sini jalan sendiri. Jadi meskipun jam berapa juga, ini udah daerah aku bang, aku udah biasa di sini. Oh gitu. Iya bang, jadi abang jangan maksa ngelihat duit aku bilang. Jangan maksa mau menolong aku bilang, aku tinggal di daerah sini, orang-orang penjual nasi goreng itu kenal sama aku, apalagi di penjual nasi goreng itu kan masih rame, masih banyak orang. Itu penjual nasi goreng itu dari situ jauhnya sekitar 30 meter lah. Hanya kan tempat ATM ini kan posisinya masuk ke dalam, jadi agak tidak kelihatan dari tempat nasi goreng itu karena dia posisinya masuk ke dalam. Jadi kalau kita sedang berada di situ dari penjual nasi goreng itu nggak kelihatan, kecuali kita udah keluar di jalan. Dan posisinya waktu itu di depan Alfamart itu kalau jam segitu udah sepi gitu, hanya 1-2 orang. Nah ya udah katanya, kalau gitu katanya bantu aja lah. Nah, terus aku kan udah tahu, nah ini orang nih mau nipu nih. Bantu apa bang? Aku bilang gitu. Katanya bantu aja lah buat uang rokok. Aku bilang, nah kalau gitu bang bilang dari tadi, jangan bilang abang mau nolongin saya, padahal kan aku tahu abang punya maksud lain. Langsung dia bilang gini, kok kamu ngomong gitu sih? Aku bilang, iya kan sekarang abang mau minta bantu uang rokok, tadi abang maksa aku untuk ngeliatin duit aku. Nah sekarang kan aku bisa simpulin kalau abang itu mau nipu saya. Nah aku berani bilang gitu guys, karena saya sudah dengar mobil parkir di situ, dan saya curiga itu orang-orang yang akan pergi ke Alfamart, pergi belanja di Alfamart. Akhirnya kedengaran lah pintu mobil dibuka, lalu orangnya turun. Aku kerasin suara aku di situ, bang kalau mau nipu aku bang kalau mau menipu bang jangan dengan cara kayak gitu bang, pintar-pintar sedikit. Meskipun aku tunanetra, aku tahu juga bang kalau aku mau ditipu, aku juga punya pikiran, punya hati. Langsung itu orang,
ini ada apa? Orang yang dari dalam mobil itu, yang turun dari mobil itu. Aku bilang, ini orang dia maksa mau liatin duit aku, mau nolong aku di ATM, padahal kan dari tadi aku nggak mau. Aku masih bisa melakukan itu sendiri tanpa harus dibantu, tapi orang ini maksa terus. Langsung kata itu yang turun dari mobil itu, ini bapak-bapak, kenapa kamu maksa dia untuk nolongin di ATM? Nah, tanpa menjawab, orang itu langsung nyalain motor, langsung gas, langsung pergi. Dan wow, itu kejadian yang sangat menakutkan, tapi saya tetap berpikir tetap tenang dan berpikir positif, tenang, dan saya tetap tenang. Akhirnya saya mendapatkan solusinya. Jadi kalau teman-teman di saat lagi ketakutan itu jangan bertekuk lutut dengan ketakutan kalian. Jadi kalian jangan mengikuti bisikan rasa takut kalian. Misalnya, saya ngasihin aja nanti takut ada apa-apa. Jangan. Justru pada saat kalian takut itu, kalian harus tenang dan terus berpikir, cari jalan keluarnya. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Apa yang ada di pikiran saya ketika saya dihampiri yang saya curigai itu penipu, dan yang pastinya kalau sudah begitu pasti penipu, pasti itu orang akan mengambil duit saya. Apa yang ada di pikiran saya mencobanya terus untuk bercakap-cakap, dan sembari berharap ada orang lain datang di situ, seperti itu. Jadi saya terus bercakap-cakap, terus bertahan dengan keadaan, dengan berharap ada suatu saat ada orang yang datang di situ untuk menolong saya. Dan pada akhirnya apa yang aku harapkan itu seperti itu, guys. Ada orang yang datang seperti yang menjadi harapan saya, dan alhamdulillah saya selamat dari penipu itu, guys. Begitu, guys. Saya tidak mau terus ketergantungan dengan orang lain. Dengan segala konsekuensi saya akan terima, saya akan terus hadapi, asalkan saya bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan sendirinya. Seperti itu, guys. Dan itulah saya yang membuat saya berani ketika saya telah menjadi tunanetra total blind. Terima kasih sudah menyaksikan cerita saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.